Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Jamaah Mushola Al-Hikmah yang saya hormati, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu untuk sekian kalinya dalam majelis ini untuk bertolabul ilmu, untuk mencari ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2023 Masehi. Bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan, ya. Bulan Zulhijjah itu termasuk bulan yang dimuliakan. Allah berfirman di surat 9, yaitu surat At-Taubah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya dari 12 bulan itu
ada 4 bulan haram. Haram di sini bukan haram ya, tapi yang dimaksud mulia, bulan yang suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin, ya. Dan perangilah kaum muslimin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang saya hormati, ayat atau surat At-Taubah ayat 36 ini merupakan ayat yang menerangkan tentang 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan. Yang dimaksud apa di sini adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, dan ketiga adalah bulan Muharram. Tiga-tiganya itu jentrek, tiga-tiganya itu kumpul tiganya. Jadi bulan 11 TKP itu, bulan TKP itu selo, nek cara Jawane selo ya. Iku bulan 11 Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah 12, terus bulan 1 bulan Muharram. Itu yang kumpul. Kemudian yang satu jauh ya, bulan 7 itu ya, yaitu bulan Rajab. Nah, ada apa pada 10 hari yang pertama Muharram? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan jima'u ummahatul ibadah, ya. Jima'u ummahatul ibadah, ya. Dalam 4 bulan itu, yaitu yang artinya mengumpulkan induk ibadah, ya. Jadi dalam 4 bulan itu utamanya pada bulan 10 hari ini, bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan himpunan atau induk ibadah. Kalau pada bulan Dzulqa'dah tidak ada ibadah-ibadah yang khusus untuk ibadah yang ditentukan, tapi ternyata terhimpun dalam 1 bulan ini. Yang pertama adalah diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, ya. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 hari itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Zikir itu ada 2. Ada namanya zikir mutlak, ya. Dan ada juga yang namanya zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir
yang tidak ditentukan berapa jumlah kita berzikir. Ya. Dan tidak harus berjamaah. Ini bedanya. Artinya apa? Kita melakukan zikir ini sendiri-sendiri. Nah, zikir yang paling bagus dalam bulan-bulan ini adalah membaca hamdalah, ya, takbir, ya, tahlil dan tahmid. 3 ini. Sampean mau misalnya saja mau berzikir, saya mau baca hamdalah itu atau takbir, ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Atau yang diringkas ya Allah Akbar, apa? Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai 1000 kali silakan. Karena di situ mutlak itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, sak kesele. Ya. Itu namanya zikir mutlak. Apa takbir, tahlil, boleh takbir tak boleh kok. Ya. Tahlil boleh, takbir boleh, tahmid boleh. Tidak terikat. Ya seperti itu salat sunat mutlak itu, ya. Kan kapan saja. Ba'da asar boleh kok. Para maghrib itu loh, sampai datang di masjid atau musola ini, terus di sini tahiyatul masjid, terus sholat mutlak 2 rakaat. Itu kan terserah. Pada subuh mau boleh mutlak. Tapi ada juga amalan yang namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad ini zikir yang memang sudah ditentukan waktunya. Contoh, ya, misalnya setelah sholat wajib, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca zikirnya? Astagfirullah, ya tak? Itu sudah baku itu. Jadi setelah sholat itu zikirnya astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Itu yang seperti bapak-bapak lakukan itu, ya. Terus dilanjutkan dengan ayat kursi, terus subhanallah, subhanallah sampai 33, ya. Alhamdulillah 33. Terus apa? Allah Akbar 33. Itu muqayyad, sudah ditentukan waktunya. Oleh karena itu kalau kita sudah sholat, jangan balik kanan pulang. Harus itu satu paket itu, antara sholat dan zikir. Ada juga zikir yang bentuknya itu takbir. Ini nanti takbirnya di apa ya? Nih. Jadi kalau Selasa maghrib boleh takbir, ya, sudah mulai takbir, ya. Nah itu takbir itu. Nah pada waktu kita sholat maghrib, kalau sudah masuk di ranah itu, sholat, setelah sholat selesai assalamualaikum baru takbir. Jangan zikir dulu, ya. Takbir dulu, misalnya sampai 10 kali berjamaah ditirukan. Setelah itu selesai sampai zikir sudah sak mampunya, silakan. Itu tatanan-tatanan yang namanya yang zikir muqayyad tadi. Nah sekarang ini kalau masih yang hari kelima, ya silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu mau menikmati zikir dengan cara yang tadi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah walillahil hamd, tapi sendiri. Jangan sampai
di sini ngadakan apa? Takbiran bareng ya. Ya. Wah, ini belum hari raya kok sudah takbiran. Kemudian mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kita disunahkan untuk puasa. Ya kan? Banyak pendapat ulama, silahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah silahkan puasa sunnah. Ya. Ada juga yang ngambil tanggal 9. Jadi disebutkan saja hanya satu saja, belum 10 ini. Saat kita melakukan puasa Arafah, kalau kita melaksanakan puasa tanggal 9 Arafah, maka dosa-dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, itu Pak. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu. Kan beda dengan yang apa itu puasa Ramadan, ya, apa maksoma Ramadan imanan waktu saban itu, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi itu, ingat saya itu diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Padahal kan banyak itu amalan-amalan bulan Ramadan. Tapi ini satu keistimewaan bulan haram. Luar biasa ini. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan Ibnu Umar itu menyampaikan barang siapa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, maka amal ketaatan kita ini apa saja bentuknya, puasa, apa sholat, atau sedekah, ya, akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka dilipat gandakan juga itu. Ini keistimewaan 4 bulan. Khususnya 10 hari pertama ini, ya. Jadi ini adalah merupakan peluang bagi kita untuk melakukan amalan-amalan ini. Kemudian bersedekah, termasuk kalau di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah kurban. Ya. Kita berkurban 1 ekor kambing, atau kita terhimpun dalam beli sapi untuk 7 orang. Ya. Itu sedekah. Amalan-amalan yang sangat baik sekali kita lakukan, dan kebanyakan ya orang dianggapnya bahwa kalau kita berkorban 1 ekor itu untuk 1 orang, ya. Padahal bukan itu. Jadi misalnya dulu kan seperti saya itu, setahun ini aku, tahun depan sampean, ya kan gitu. Tahun depan anak yang pertama ini. Ternyata tidak. Jadi kita melaksanakan kurban itu adalah untuk 1 keluarga kita. Ya. Seperti halnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail yang oleh Allah diganti dari domba surga itu, ya. Diganti dengan itu. Ternyata pengorbanan domba itu adalah untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim, untuk istri yang pertama Sarah, terus Hajar,
anaknya siapa? Ismail dan Ishak. Coba. Jadi nanti kita niatkan, kita harus niat untuk apa? Untuk keluarga. Ya cuma namanya siapa, si fulan, misalnya si fulan apa, tapi nanti niat kita adalah untuk keluarga besar kita. Yang masing-masing sudah pada keluarga, ayo suami istri dan anaknya, suami istri dan anaknya, begitu Pak. Jadi dan alhamdulillah dari perkembangan kesadaran berkorban ini luar biasa. Coba mencoba untuk mengadakan penelitian Pak, dari nanti hari Rabu atau utamanya Kamis, Jumat, coba keliling dari sini ke Makassar. Masjid-masjid itu ramai apa ora? Nang desa-desa itu. Sapi ini kan akeh Pak. Masya Allah, saya itu kalau ke Batal Pak, ke Belibes itu, tiap orang itu punya Pak, kandang sapinya 3-4. Itu kalau ditanya ini sapinya siapa? Ya sapi saya ya. Tapi ngingu apa modelnya macamnya apa? Ngopo? Hah? Inguan iya. Nah, di sana tuh banyak haji itu banyak. Betul, banyak sekali. Tapi coba itu untuk kesadaran berkorban ada apa tidak? Yang saya ketahui hanya dalam kota dan sekitarnya saja yang kesadaran berkorban itu tinggi Pak. Nah itulah untuk menyadarkan mereka itu bagaimana memang perlu dari ulama-ulama mereka itu yang harus bisa, atau ulama sendiri harus memberikan contoh. Tapi kalau di dalam kota ini luar biasa Pak Rebo ya, jadi sudah di sini sudah 11 ya, nanti yang dari Harimau berapa Pak? Yang sini berapa? 2. Nah itu kan luar biasa. Itu luar biasa. Itu baru di sini, belum di Al-Ikhlas, belum di, Masya Allah, senang kalau kita lihat. Ini. Jadi amalan-amalan termasuk sunnah, yaitu sholat wajib, sholat sunnah, ya kita gerakan, kita makmurkan musola kita yang kita cintai, berapapun jumlahnya, karena memang musolanya kan banyak sini Pak ya. Musolanya banyak, yang ada yang senang sini, ada senang sana. Dan mari kita lakukan amalan-amalan sujud kepada Allah ini ya. Kemudian yang terakhir adalah puncaknya ya, di bulan Dzulhijjah itu apa? Haji Pak. Puncaknya di ibadah haji. Saudara-saudara kita sekarang dari berapa jumlah penduduk ini, ada ratusan orang yang dipanggil oleh Allah menjadi duyufur rahman, duyufullah, menjadi tamu Allah pada saat ini. Sangat gembiranya mereka ya. Kalau orang sudah di sana, yang saya ketahui, ya mungkin dari bapak-bapak yang sudah pengalaman, kita berangkat terus nelpon ke keluarga yang di sini. Apa yang kita dengar? Nangis itu. Kenapa kok nangis itu kira-kira? Haru ya. Karena apa? Orang haji yang sekarang dengan zaman saya Pak Dai itu beda Pak. Suasana betul-betul berbeda. Kalau dulu itu 5 tahun berangkat Pak ya. Ya. Bayar 5 tahun berangkat. 3 tahun berangkat. Ya. Kalau sekarang yang berangkat sekarang itu 12 tahun Pak. Baru siap berangkat.